Kalau anak SD, kemudian gurunya bilang, anak-anak yang bisa jawab pertanyaan boleh pulang duluan. Kira-kira senang nggak anak SD? Oh, senang banget. Kalau bisa sebelum pertanyaan sudah ngacung dia. Saking senangnya pengen pulang. Pertanyaannya, apakah kita akan pulang bertemu dengan Allah? Kita senang atau susah? Senang atau susah? Ini teman-teman nih. Pernah SD ya? Pernah SD ya? Atau dulu belum SD, Bu? Pernah SD, pernah SMP. Nah, ketika Bu Guru bilang, anak-anak yang bisa jawab, silahkan pulang duluan. Harusnya kan kita seneng ya? Seneng banget. Nah, ternyata ada orang mau pulang, nggak seneng. Kira-kira sebabnya kenapa? Ya harusnya seneng. Kira-kira sebabnya kenapa? Belum cukup bekalnya. Kira-kira berapa bekal yang cukup? Nunggu bekal cukupnya berapa, Bu? Baik. Apakah kalau Allah memanjangkan usia kita sampai 100 tahun, bekalnya cukup? Terus apa yang kita khawatirkan? Misalkan Allah kasih usia kita 100 tahun. Apakah ada jaminan di usia 100 tahun bekal kita cukup? Pahala kita bertambah, dosa berkurang? Tidak ada jaminan. Maka bukti iman kita kepada Allah dengan menyerahkan sepenuhnya hidup kepada Allah. Dan ini sudah kita ikrarkan setiap sholat. Dalam doa iftitah kita bersumpah, berjanji kepada Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin. Aku serahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Nah, pertanyaannya, kalau usia kita panjang, adakah jaminan bekalnya bertambah? Gak ada jaminan. Maka kapanpun kita akan meninggal dunia, sudah kita terima. Banyak orang sebelum meninggal sudah sedih. Ada orang mau pensiun, sedih sebelum pensiun. Bapak kenapa sedih? Ustadz, saya mau pensiun. Kapan? 5 tahun lagi. Loh, kok sedihnya sekarang? Belum 5 tahun, belum pensiun sudah sedih. Ini kesedihan yang di awal belum dilakukan. Jadi kesedihannya di awal, pekerjaannya belum dilakukan, sudah sedih. Banyak kejadian yang membuat kita sedih sebelum kejadiannya. Misalkan ada orang punya utang, harus bayar bulan depan tanggal 1. Sekarang masih tanggal 3. Kan masih sebulan. Iya Ustaz, nanti kalau bulan depan nggak bisa bayar gimana? Kan masih bulan depan. Sama seperti orang mau pensiun, kan masih 5 tahun lagi Pak. Iya Ustaz, nanti kalau saya pensiun anak-anak kuliah gimana? Mereka tetap akan kuliah. Ustaz, kalau saya meninggal duluan, cucu-cucu saya gimana? Cucu-cucu tetap akan hidup. Kenapa Ustaz bisa seyakin itu? Rasulullah yang mengatakan, fa innahu la yamuta nafsun hatta yastakmila rizquhu. Kata Rasulullah, seseorang tidak akan mati. Semua manusia tidak akan mati sampai dia mendapatkan semua jatah rizki yang sudah Allah tentukan. Ada orang kaya matinya muda. Kenapa? Uangnya sudah diambil duluan. Ada orang yang, mohon maaf, sampai tua nggak mati-mati. Kenapa? Rizkinya diambil pelan-pelan. Memang nggak kaya. Nah misalkan ya, Allah menjatah kita usia 63 tahun. Rasulullah usianya 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq usia 63 tahun. Kata Rasulullah, a'mar ummati ma bayna sittin ila sab'in. Usia umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit sekali umatku yang usianya lebih 60 tahun. Ibu-ibu ini usianya berapa? 63, 65. Oh berarti sudah lebih 2 tahun itu.
Itu bonus dari Allah 2 tahun. Nabi saja 63, ibu 65. Bonusnya berapa? Bonus 2 tahun. Maka perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, semua manusia tidak akan meninggal dunia kecuali jatah rizkinya sudah dihabiskan. Misalkan, si A jatah rizki seumur hidup 10 miliar. Si B juga 10 miliar. Si A meninggal usia 63. Karena dia tidak kaya, usia 30 dapat sekian juta. Usia 40 dapat sekian ratus juta. Sampai usia 63 habis 100 miliar. Si B sama-sama jatahnya 10 miliar. Tapi meninggalnya usia 30. Kenapa? 10 miliar sudah dia habiskan di awal. Usia 25 sudah kaya. 26 sudah kaya. 30 habis jatah rizkinya, meninggal dunia. Maka kalau ada berita, ada orang kaya mati saat masih muda, berarti dia sudah menghabiskan semua jatah rizkinya. Tapi Ustadz kan rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya juga besar. Besar semua kalau orang kaya nih. Kenapa dia bisa meninggal? Karena jatah rizki yang di langit sudah habis. Adapun rumah, adapun tanah, adapun kendaraan, itu jatah ahli warisnya. Yang di langit sudah habis. Jadi tidak perlu risau memikirkan rizki karena sudah ada yang mengaturnya. Contoh yang sederhana. Ibu pernah nggak ke bandara, ke stasiun pakai taksi online? Pernah atau tidak? Kenal nggak sama sopirnya? Nggak kenal. Apakah dalam perjalanan itu ibu memperhatikan sopirnya? Bapak punya SIM nggak? Pernah nanya seperti itu? Bapak punya pengalaman buruk nggak? Nah, apakah ibu memperhatikan detail setiap pergerakan sopir itu? Atau ibu di kursi belakang? Kursi belakang, kadang setelah doa kita main handphone, kadang kita buka sosial media, kadang kita nelpon saudara, pamitan, kadang kita tertidur di taksi online, betul tidak? Ujung-ujungnya nyampe juga ke stasiun, nyampe juga ke bandara. Padahal gak kenal sama sopir taksinya. Atau yang lebih jauh, ibu pernah naik kereta, kenal gak sama masinisnya? Pernah ketemu langsung? Enggak Ustadz, kami di belakang, masinisnya di depan. Kalau ada masinisnya. Kalau kereta cepat kan nggak ada masinisnya, Bu. Semua kereta wus itu kan dia semua dikendalikan komputer. Nggak kenal siapa operatornya. Itu pun kita masih nyantai. Di dalam kereta kita tidur, main handphone, baca doa, sholat. Nggak pernah nanya siapa masinisnya. Atau kita, misalkan seperti ini. Kita naik pesawat. Kenal nggak sama pilotnya? Nggak kenal sama pilotnya. Pernah ngobrol langsung sama pilotnya? Nggak pernah. Pernah nggak ketika akan take off, ibu stop dulu. Jangan take off sebelum saya tanya siapa nama pilotnya. Nggak pernah. Nggak kenal juga, ibu pasrahkan. Kalau terjadi sesuatu, saya nggak kenal pilotnya. Udah saya pasrahkan. Nah sekarang kita hidup di dunia, kita pasrahkan kehidupan kita, kematian kita. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal kepada Allah ya gak kenal-kenal banget sih Ustaz. Dekat sama Allah juga gak deket-deket banget. Sering ngobrol sama Allah kadang-kadang aja Ustaz kalau ada masalah. Nah, kedekatan kita kepada Allah menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kalau orang dekat dengan Allah aman. Contoh, ibu punya kebutuhan, kemudian dekat dengan pejabat, dekat dengan Kapolres, dekat dengan Kapolda, dekat dengan menteri, dekat sama presiden. Kira-kira gampang nggak urusan itu selesai? Gampang banget. Ibu punya proyek, suami punya proyek, punya orang dalam, punya orang di kementerian, dekat sama Pak Jokowi. Gampang nggak proyek itu selesai?
karena dekat dengan yang punya proyek. Kalau kita dekat dengan Allah, mudah nggak hidup kita ini? Mudah atau tidak? Mudah atau tidak? Mudah, mudah. Banyak orang susah hidup karena tidak dekat dengan yang mengendalikan hidupnya. Kita lebih percaya kepada ikhtiar kita, lebih percaya kepada pekerjaan kita, lebih percaya kepada dagangan suami kita, lebih percaya kepada bisnis anak kita, daripada percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kunci kebahagiaan. Insya Allah kita akan bahas. Pertama, bekal manusia ada batasannya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Ketika manusia sudah meninggal dunia, semua bekalnya terputus, amalnya terputus, kecuali 3. Yang pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, yang hari ini sedang kita lakukan, belajar agama, nuntut ilmu, iktikaf di masjid. Setelah dapat ilmunya, sampaikan kepada suaminya, sampaikan kepada istrinya, sampaikan kepada anaknya. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sudah meninggal, Bu, pahalanya tetap akan Allah transfer ke dalam kuburan kita. Tetap akan sampai. Yang terakhir, awwaladin solihin yad'u lahu, atau anak solih yang mendoakan orang tuanya. Pertanyaannya, 3 ini kita sudah dapat atau belum? Sudah punya atau belum? Amal soleh 3 ini sudah punya atau belum? Yang pertama, sedekah jariah. Sudah ada sedekahnya? Sudah bangun masjid? Sudah santuni anak yatim? Insya Allah sudah banyak sedekah pagi hari. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dapat ilmu, tulis, sampaikan. Bisa update status, segerakan. Jangan ditunda-tunda. Oh, ini amal. Kalau kita update status kita, di kontak ada 100 orang yang lihat, maka kita dapat 100 pahala. Kalau orang itu juga sama-sama share status kita, kali 100 lagi 1000 pahala. Begitu juga seterusnya. Dan yang tidak perlu kita risaukan. Kemudian yang terakhir, amal soleh berupa anak. Punya anak itu adalah amal soleh. Anak yang soleh adalah investasi terbesar orang tua. Mohon maaf, kalau orang tuanya gagal bisnis bisa diulang lagi. Kalau orang tuanya gagal berdagang, kerugiannya bisa digantikan lagi. Kalau orang tuanya gagal nyalek, insya Allah 5 tahun yang akan datang nyalek lagi bisa. Tidak ada kegagalan terbesar bagi orang tua daripada kegagalannya mendidik anak-anaknya. Kalau anaknya sudah gak jadi orang, anaknya sudah na'udzubillah kena narkoba, anaknya sudah gagal, maka orang tuanya tidak bisa memperbaiki. Gak bisa. Maka sebagai orang tua, kita punya kewajiban memberikan bekal terbaik untuk anak-anak kita. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha di daerah Jakarta Timur. Orang ini dulu orang kaya. Karena perusahaannya kalau ngiklan di TV, Bu. Jadi produk dia itu iklannya di TV. Orang kaya. Sekarang usianya kurang lebih 82 tahun. Dulu kaya sampai anak-anaknya hidup di luar negeri. Anaknya ada yang di Amerika, sampai punya WN sana. Ganti citizennya, keluarga negaranya di Amerika. Dari SMA sampai sekarang nggak pulang-pulang. Kata dia, Ustadz, ada yang saya sesalkan dalam hidup ini. Setelah mendapatkan kekayaan, saya dulu menyesal tidak mendidik anak dengan agama. Gak ada agamanya. Kalau secara finansial, insya Allah, dulu pendidikan orang tuanya lebih dari cukup. Sudah banyak. Rumahnya besar, mobilnya besar. Istrinya juga besar kayaknya deh. Istrinya juga besar. Udah gak kurang-kurang kalau urusan dunia. Tapi yang dia khawatirkan adalah pendidikan untuk anaknya. Maka ibu-ibu sekalian,
pastikan anak-anak kita mendapatkan kasih sayang yang cukup. Bukan berarti gak boleh jadi wanita karir, tapi berat kalau tulang rusuk menjadi tulang punggung. Tulang punggung itu siapa? Suami. Kalau ibu bekerja, harus izin ke tulang punggungnya. Ibu sebagai perempuan hanya tulang rusuk. Jangan cari nafkah. Ibu kasih sayang kepada anak-anaknya. Anak-anak lebih butuh kepada ibunya kasih sayangnya daripada kepada bapaknya. Bapaknya berangkat pagi pulang sore, ibunya ya harus ada di rumah. Nah, anak soleh inilah yang bisa membantu orang tuanya masuk ke dalam surga. Bisa membantu anaknya, bisa membantu orang tuanya, bisa membantu anggota keluarganya. Ini keutamaan orang yang masuk ke dalam surga. Baik, kembali kepada bekal tadi. Kalau ada orang dinasehati, ayo kita datang kajian. Enggak, bekal saya sudah cukup kayaknya. Ayo kita itikaf di masjid. Enggak, kayaknya bekal saya sudah banyak. Nah, tiba-tiba besoknya meninggal dunia. Kira-kira bekalnya sudah cukup atau belum? Belum. Bekal kita belum cukup. Gimana Ustadz? Kok bisa dibilang bekal belum cukup? Kan kita sudah beribadah. Kita sholat jamaah di masjid. Kita hadir taklim. Kita sebarkan kajian. Kita menuntut, kita memberikan, kita menunaikan kewajiban zakat kita. Kita membantu masjid yang belum selesai. Apakah amal soleh kita belum cukup? Itu kan baru-baru aja, Bu. Kan baru aja kan? Hadir kajian. Apakah dari waktu masih muda sudah hadir kajian? Kan enggak. Apakah dulu sejak SMA sudah hadir kajian? Kan enggak, baru-baru aja. Nah, ketika orang sibuk beramal soleh, setan tidak berhenti menggoda. Bukan berarti ketika ibu-ibu sudah rajin ibadah, rajin hadir kajian, kemudian setan berhenti. Enggak, saya enggak mau jadi setan. Kenapa? Orang-orang sudah lagi ibadah. Enggak begitu. Setan menggoda orang beribadah lebih besar daripada menggoda orang yang bermaksiat. Kalau orang bermaksiat, gak perlu terlalu banyak usahanya. Tinggal dikomporin sedikit, dia bermaksiat. Tapi kalau ahli ibadah, itu yang menggoda setan yang senior, Bu. Gak main-main. Kenapa? Lebih berat lagi. Nah, apa godaan orang ahli ibadah? Kalau dulu sebelum hijrah, setan hanya menggoda dia, ayo bermaksiat. Setelah dia taubat, setelah dia hijrah, maka setan akan menggoda dia agar merasa lebih baik daripada orang lain. Itu saat tetangga kita gak pernah hadir kajian. Itu Ustaz, ibu yang di pojokan situ gak pernah hadir taklim. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau ibu mengatakan, alhamdulillah Ustaz, sejak kami hijrah, kami menuntut ilmu agama, kami hadir taklim. Alhamdulillah Ustaz. Nah, sampai di sini sudah benar, Bu. Jangan ditambah-tambahin. Gak kayak ibu itu Ustaz, di pojokan. Gak pernah datang orangnya. Tiap kali diketok rumahnya, gak pernah dibukain pintu. Nah, ini gak boleh. Gak boleh. Merasa baik, merasa lebih baik, tidak baik. Ingatlah, ketika Allah mengeluarkan iblis dari surga, bukan karena iblis tidak beribadah kepada Allah. Iblis itu makhluk yang lebih pertama diciptakan sebelum Adam. Iblis rajin ibadah. Iblis ahli ibadah. Iblis ahli ilmu. Tapi apa yang membuat iblis dikeluarkan dari surga? Dia mengatakan, ana khairun minhu, ya Allah, aku lebih baik dari dia. Kalau bahasa kita, kata ibu-ibu, Ustaz, saya lebih baik dari ibu-ibu itu. Itu yang di pojok, Ustaz. Yang tiap kali hadir kajian, gak pernah datang. Yang tiap kali hadir, pasti paling telat. Nah, orang yang seperti ini, yang tidak mendapatkan kebaikan. Seorang perempuan meninggal di zaman Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ada ibu-ibu meninggal. Sholat taksuru sholatah, sholatnya banyak. Wasadaqataha, sedekahnya juga. Apakah ibu-ibu itu masuk surga ya Rasulullah?
Kata Rasulullah, enggak. Kenapa? Ghaira annaha tu'ri jiranaha. Ibu-ibu itu lisannya suka menyakiti tetangga. Padahal sholatnya banyak, sedekahnya banyak, amal ibadahnya banyak. Yang tadi itu dia sudah lakukan, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Cuma pahala sedekah kalah dengan dosa bergibah. Orang sedekah pahalanya bisa 100 juta, 200 juta. Tapi dosanya bergibah menghancurkan semuanya. Nah, ini yang akan kita bahas. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai pahala yang sudah dilakukan lenyap begitu saja. Apakah bekal itu pasti bisa kita nikmati di akhirat? Belum tentu. Ada sebuah hadis yang membuat saya pribadi takut, berat untuk disampaikan, tapi memang harus diketahui oleh banyak orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna bihasanatin amthala jibalin tihamah bayda faj'alaha Allahu haba'an mansura. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, sungguh aku mengetahui sekelompok dari umatku nanti di akhirat membawa pahala yang banyak sebesar gunung Tihamah berwarna putih. Gunung Tihamah ini ada di Yaman. Faj'alahallahu haba'an mansura. Bekal yang sudah kita siapkan, ibu bawa bekal nih, dagang untung jadi uang, bekal. Bawa 1 juta, 2 juta. Ada orang, kata Rasulullah, bawa bekal seperti gunung. Kalau bawa duit banyak seperti gunung. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, Allah hilangkan bekalnya, Allah hapus pahalanya, haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Kalau kita ibaratkan, dah habis, sholatnya habis, sedekahnya habis, umrohnya habis, hajinya habis. Padahal di dunia terkenal dengan orang yang beramal soleh. Setiap hari sholat berjamaah di masjid, umroh setiap tahun, haji sama orang tuanya. Habis semua pahalanya, Bu. Habis, gak tersisa. Para sahabat bertanya, kemudian Thauban mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami, siapa mereka yang pahalanya dihapuskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya hilang. Ibu sedekah habis. Infak habis. Bantu tetangga habis. Takziah habis. Nafkahin anaknya habis. Semua pahalanya habis. Kata sahabat yang bernama Thauban, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami, siapa mereka ini yang pahalanya dihapus? Jangan-jangan kami termasuk golongan mereka dan kami nggak ngerasa. Nah, penyakit kita kan nggak ngerasa bahwa kita salah. Kata Rasulullah, amma innahum min ikhwanikum. Mereka itu yang dihapus pahalanya adalah saudara-saudara kalian. Artinya sesama muslim, bukan orang kafir. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka sholat malam, bukan hanya sholat jamaah, sholat tahajud. Walakinnahum, tapi mereka itu idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Mereka kalau banyak orang beribadah, kalau sendirian bermaksiat. Jadi hati-hati kalau maksiatnya sendirian. Oh, kalau gitu kita rame-rame. Bukan rame-rame. Maksiat yang tersembunyi ini, dampak negatifnya adalah menghapus dosa, menghapus pahala. Kita banyak pahala misalkan. Ibu sudah umroh, sudah haji, alhamdulillah. Hadir taklim, alhamdulillah. Banyak sedekah setiap subuh, alhamdulillah. Mendidik anaknya jadi anak yang soleh, alhamdulillah. Berbakti kepada soleh, alhamdulillah. Itu pahala besar sekali. Tapi pahala itu akan hilang semuanya dengan kemaksiatan yang tersembunyi.
Jadi kalau banyak orang seperti orang soleh, seperti perempuan solihah, tapi begitu sendirian di kamar, sendirian nonton TV, sendirian keluar kota, sendirian keluar negeri, disitulah dia bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini yang perlu kita perbaiki. Menyiapkan bekal itu ada batasannya. Usia kita sampai berapa? Mungkin 60, mungkin 70. Kita bukan umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh usianya 1050 tahun. Berdakwah 950 tahun. Kita bukan umatnya Nabi Adam. Usianya ratusan tahun. Kita umat terakhir yang akan masuk surga pertama. Dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang penting agar tidak ada pahala yang Allah hilangkan begitu saja. Insya Allah kita yakin ibu-ibu semua pernah bersedekah, berapapun besarannya. Insya Allah kita semua pernah membantu orang, berapapun nilai keikhlasannya. Nah, itu berpahala, dicatat oleh malaikat sebelah kanan. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan sendiri-sendiri, hati-hati. Emang nggak ada yang tahu. Misalkan ada orang update status, kita komentarin statusnya. Siapa yang tahu kalau itu adalah akun kita? Ada tetangga kena musibah, kemudian kita bergibah. Siapa yang tahu? Kalau gibah itu adalah kita yang menyebarkan, nggak ada yang tahu. Nah, dosa yang tidak ketahuan inilah yang akan menghapuskan pahala-pahala kita. Tugas kita sekarang adalah menghilangkan dosa yang tersembunyi. Kalau mau bikin dosa di depan banyak orang, kan malu, Bu. Kalau mau bergibah di depan ustazahnya, kan malu juga. Nah, maka melakukan dosa yang sembunyi-sembunyi, itu yang menghapus besar pahala kita. Tinggal kita evaluasi, pernahkah kita melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi? Pernah atau tidak? Kalau pernah, sudah hentikan. Di mana biasanya? Biasanya kalau gak ada orang. Di mana? Mungkin di kantornya, mungkin di luar kota, mungkin di dalam hotel, mungkin di luar negeri. Nah, maksiat yang sembunyi-sembunyi inilah yang banyak menghilangkan pahala. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi bekal kita sudah banyak, insya Allah. Tapi perkara bekal bisa kita ambil, belum tentu. Banyak orang sudah nabung 10 juta, 100 juta, sekian miliar. Begitu akan pensiun, dicuri orang, hilang semua. Nah, itulah perumpamaannya orang yang banyak bekal tapi bermaksiat sembunyi-sembunyi. Ini tidak diperbolehkan. Baik, selanjutnya. Bekal apa yang paling mudah memasukkan ke dalam surga untuk perempuan? Kira-kira bekal apa? Apakah sholat? Taat kepada suami? Ya, betul. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah menjamin surga untuk perempuan yang punya suami. 4 syaratnya. Kata Rasulullah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at li zawjiha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Rasulullah, manusia yang pertama kali akan membuka pintu surga. Memang Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir, Bu. Seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kamil anbiya, berapa sih jumlah Nabi dan Rasul itu? Engkau kan Nabi terakhir." Ya Rasulullah, memang khatamal anbiya wal mursalin, Nabi terakhir. Tapi sebelum Nabi Muhammad sudah banyak Nabi. Berapa jumlahnya? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jumlah Nabi dan Rasul mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa, 124.000. Yang kita ketahui mungkin 25. Kata Allah dalam Al-Quran, minhum man qasasna alaik, sebagian dari nama-nama Nabi kami ceritakan di Al-Quran. Wa minhum lamman lam naqsus alaik, dan sebagian kami nggak ceritakan. Kita nggak tahu. Nah,
Dari 124.000 nama Nabi dan Rasul ini, yang terakhir yang buka pintu surga. Siapa akan membukakan pintu surga? Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Adam yang pertama. Bukan Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Bukan Nabi Ibrahim, bapaknya para Nabi. Bukan. Bukan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ulul Azmi. Enggak. Nabi Muhammad yang akan membuka pintu surga pertama kali. Ini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Ana awwalu man yunshaqqu anhul qabr wa ana awwalu man yaliju babal jannah. Kata Rasulullah, aku adalah manusia yang dibangkitkan pertama kali dari alam kubur, dan akulah manusia yang pertama kali membuka pintu surga. Nah, yang akan buka pintu surga ini menjamin surga 8 pintu. 8 pintu surga. Dalam riwayat lain lebih dari 8. 8 pintu surga untuk ibu-ibu yang punya suami. Ada yang belum punya? Oh, sudah meninggal. Hilang, Masya Allah. Hilang kemana, Bu? Nanti habis kajian dicari lagi. Mungkin nyangkut entah di mana. Kata Rasulullah, 8 pintu surga untuk perempuan yang punya suami. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha, salat. Perempuan salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan. Wa hafizat farajaha, jaga auratnya, jaga kehormatannya. Yang keempat, wa ata'at li ba'liha, taat kepada suami. Tilalaha, perempuan yang mengamalkan 4 ibadah ini silahkan masuk dari pintu surga manapun. Kan seharusnya pintu jihad itu hanya dimasuki oleh orang yang mati syahid. Tapi perempuan yang nggak mati syahid juga boleh, silahkan. Kan seharusnya pintu sedekah, ada surga namanya pintu sedekah. Yang banyak sedekahnya, ahli sedekah, masuk surganya lewat pintu itu. Pintu sabar, orang yang sabar lewat pintu sabar. Ar-Rayyan yang berpuasa lewat pintu situ. Nah, khusus perempuan yang punya suami, taat kepada suaminya, masuk surga bebas. Ibu masuk sebelah kanan, silahkan. Sebelah kiri, silahkan. Mau depan, belakang, silahkan. Syaratnya 4. Yang pertama apa? Sholatnya dijaga. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, jaga auratnya, jangan sampai terbuka. Yang keempat, taat kepada suami. Kira-kira dari 4 ini, mana yang paling sulit? Yang keempat. Kenapa? Kalau perempuan disuruh puasa, puasa. Karena yang memerintahkan adalah Tuhannya. Turun Quran surat Al-Baqarah ayat 182 tentang kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasalah para perempuan itu. Disuruh sholat, ada ayatnya, kewajiban tentang sholat. Ada hadisnya, ancaman orang yang tidak sholat, maka perempuan akan sholat. Nutup aurat, ada ayatnya tentang kewajiban menutup aurat. Nah, kalau taat kepada suami, kira-kira lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah atau lebih sulit? Lebih sulit taat kepada suami daripada taat kepada Allah. Kenapa, Ustaz? Kalau taat kepada Allah, kan Allahnya sempurna, Bu. Gak pernah bikin salah, kan? Pernah Allah bikin salah? Kan gak pernah. Allahnya gak pernah bohong. Tapi disuruh taat kepada suami yang suka bohong, bisa nggak? Kata suaminya, kamu ini sebagai istri harus jujur. Allah, kamu aja sering bohong, kata suami. Inilah beratnya perempuan untuk taat kepada suaminya. Kenapa? Aib suaminya di depan mata. Disaksikan tiap hari. Kata suaminya, sabar dong. Kamu ini perempuan, kamu aja suka marah-marah, kata istrinya. Tapi kalau kita kepada Allah, gak bisa. Allah menyuruh sabar. Memang Allah punya sifat penyabar, as-sabur. Allah al-amin. Dipercaya. Allah tidak pernah berdusta. Janjinya pasti la yukhliful mi'ad. Nah, inilah beratnya perempuan
ketika taat kepada suami. Nah, ibu-ibu harus paham, Allah meletakkan kunci surga suami di bawah telapak kaki ibunya. Tapi Allah meletakkan kunci surga istri di bawah telapak kaki suaminya. Karena pintu surganya berbeda, yang satu ada di mertuanya, yang istrinya ada di suaminya, jangan saling menghalangi. Kalau suaminya ingin berbakti kepada orang tua, jangan dicegah. Kalau ibu punya suami mau ngasih duit ke mertuanya, boleh atau tidak? Lebih banyak daripada yang dikasih ke ibu. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, ini yang berat. Ini yang berat. Nah, berarti ada syaratnya kan? Nggak apa-apa Ustaz, yang penting ke saya juga lebih banyak. Nah, berarti ada syaratnya. Nah, maka pintu surga suami ada di ibu kandungnya. Pintu surganya ibu sebagai istri ada di mana? Di suami. Maka kata Rasulullah SAW, seandainya aku punya hak menyuruh manusia bersujud kepada manusia, kata Rasulullah, lau kuntu amuran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku punya hak, kata Rasulullah, seandainya boleh nih aku nyuruh manusia bersujud kepada manusia, aku akan perintahkan istri sujud di bawah telapak kaki suaminya. Seandainya boleh, tapi kan nggak boleh. Ini saking beratnya tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Nah, bagaimana dengan suami? Kalau dia tidak soleh, gimana? Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pintu terdekat seorang istri ada di mana? Ada di mana? Ada di suami. Kira-kira kalau dapat musibah, bisa sabar atau tidak? Banyak orang bisa sabar. Alhamdulillah ya Allah, meskipun ada musibah, bisa sabar. Ini mungkin ujian dari Allah. Ibu bisa sabar. Kalau musibahnya langsung dari Allah. Misalkan macet, itu kan musibah juga. Antri, itu kan musibah juga. Kemudian beras sulit, minyak sulit, itu kan musibah juga. Tapi kalau dari suami, ibu bisa sabar atau tidak? Kalau yang melakukan kesalahan itu suami, ibu bisa sabar atau tidak? Nah, bagaimana kalau nggak punya suami, Ustaz? Kalau belum menikah, berdoa kepada Allah, semoga segera dihadirkan jodohnya. Kalau sudah menikah, Ustaz, tadi kan ada yang bilang, suaminya hilang, kemana suaminya? Hilang atau diambil orang? Diambil orang. Masya Allah. Semoga diganti yang lebih baik. Rasulullah mengajarkan, kalau ada orang terkena musibah, baca doa ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibah yang menimpaku. Wakhlufli khairan minha. Dan kasih ganti yang lebih baik. Jadi kalau ibu kehilangan 1 juta, minta ganti 10 juta. Kalau kehilangan suami yang miskin, minta suami yang kaya. Nanti diganti, insya Allah. Tergantung keyakinan masing-masing. Tergantung keyakinan masing-masing. Nah, minta gantinya. Musibah itu berpahala kalau orangnya sabar. Kalau tidak sabar, tidak berpahala. Nah, kalau suaminya sudah meninggal, Ustaz, lebih baik tidak menikah lagi menjadi single parent, atau lebih baik janda itu menikah lagi? Kenapa? Lebih baik menikah lagi atau lebih baik jadi single parent? Tergantung kondisinya. Semua istri Rasulullah SAW janda. Hanya satu yang gadis, yaitu Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya janda. Semua istri Rasulullah janda. Jadi kalau ada mengatakan, Ustaz lebih baik menikah. Ya, kalau memang lebih baik menikah, masih muda, punya anak masih kecil, silahkan menikah. Tapi kalau sanggup tidak menikah, itu lebih baik. Ibunda Imam Syafi'i, single parent.
membesarkan Imam Syafi'i dari kecil sampai jadi seorang ulama yang sukses. Kata Rasulullah SAW, jaminan bagi single parent yang tidak menikah sampai meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, ana wa mra'atun saf'aul khaddain kahataini fil jannah. Rasulullah nanti masuk surganya berdua, bergandengan dengan janda. Apakah semua janda? Enggak semuanya. Kalau semua janda masuk surga kan enak, langsung jadi janda. Apakah semua janda masuk surga? Tidak semuanya. Saf'aul khaddain. Siapa itu? Janda yang nggak sempat dandan karena cari nafkah. Udah gak peduli mukanya putih atau hitam, mau glowing atau tambah gelap. Yang penting Ustadz, anak-anak saya bisa makan dengan enak, dapat pendidikan yang layak. Nah, janda seperti yang masuk surga. Tapi kalau janda yang tiap hari kerjanya cuma dandan, nggak mikirin anaknya, TP-TP, tebar-putar pesona, ke kanan, ke kiri, update status, bukan yang seperti ini. Yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW, janda itu mengorbankan dirinya sendiri, nggak peduli cantik atau tidak. Mungkin ya kita pernah melihat ada ibu-ibu mungkin usia sudah di atas 50 tahun, mohon maaf, jadi petugas kebersihan. Ketika ditanya suaminya sudah meninggal dunia, membesarkan anaknya dengan pekerjaan itulah yang masuk surga. Gak peduli siang hari panas, gak peduli hujan basah, gak peduli. Nah, yang seperti inilah yang masuk surga. Kenapa? Menggantikan tugas suaminya. Mencari nafkah itu kewajiban suami, dan mencari nafkah juga jaminannya surga. Maka dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetarakan orang yang berperang di jalan Allah mati syahid dengan suami yang mencari nafkah, kalau meninggal juga mati syahid. Nah, pekerjaan suami digantikan oleh istrinya, maka istrinya ini nanti dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.